Perkenalkan, kami dari Padepokan 1. Dalam hal ini akan mempresentasikan proyek kami mengenai palang pintu rel kereta api otomatis sebagai tolak ukur untuk penilaian kami dalam mata kuliah mikroprosesor, yang dalam hal ini kami langsung mensimulasikannya sebagai prototype, langsung berbentuk hardware. Dan adapun kenapa kami mengambil judul proyek palang pintu rel kereta api otomatis, karena pada dasarnya teknologi itu hadir bukan hanya untuk memudahkan seluk-beluk kegiatan manusia, akan tetapi di samping itu juga teknologi ini berkembang dan memperhatikan bagaimana caranya untuk melindungi segenap kegiatan yang kita lakukan. Dan adapun di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya, Ihsan Zakari Ansori, dan kedua Wahyudi, dan ketiga Hadit Yuda Prasetyo, dan yang terakhir Indra Hamdani. Dalam hal ini Wahyudi akan menjelaskan mengenai nama komponen-komponen dari proyek yang kita gunakan, dan yang kedua Saudara Hadit Yuda Prasetyo akan menjelaskan bagaimana sistem kinerja rangkaian dari proyek palang pintu rel kereta api otomatis ini. Dan saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sistematika pemrograman yang ada pada Arduino, dan Indra Hamdani akan menjelaskan fungsi dari komponennya. Tanpa berlama-lama, saya akan menyebutkan komponen yang ada di proyek kami. Yang pertama yaitu Arduino Uno, yang kedua 2 buah servo, yang ketiga sensor HCSR4, yang keempat breadboard, dan mungkin LED nih, LED berwarna. Badit. Yang kelima 4 buah LED, diantaranya 2 buah LED merah dan 2 buah LED hijau. Sebut kabar. Yang keenam 2 buah buzzer. Oke. Kabel jumper. Oke. Yang ketujuh kabel jumper male to female dan male to male. Baiklah, saya Hadit Yuda Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari proyek kami, yaitu palang rel kereta api otomatis. Sistem kinerja secara keseluruhan ketika sensor HCSR04 ini mengirimkan sinyal oleh trigger, maka ketika dalam jarak pantulan terdapat objek, maka sinyal yang dikirimkan tadi akan memantulkan dan diterima oleh echo, yang dimana sebelum echo menerima sinyal pantulan LED 1 dan LED 4 ini berwarna hijau yang menandakan objek kereta api belum ada dan pengendara aman untuk lewat. Dan ketika echo sudah menerima pantulan dari objek, maka servo 1, servo 2 dan buzzer 1, buzzer 2, LED 2 dan LED 3 akan dalam keadaan on lock atau menerima arus tegangan yang membuat servo berputar dari angle 0 berputar ke 90 derajat. Dan LED 2 dan LED 3 yang berwarna merah akan on lock. Dan buzzer 1 dan buzzer 2 akan on lock, atau yang dimana menandakan bahwasanya kereta api sedang lewat
dan pengendara dilarang untuk melintas. Dan setelah kereta api melintas akan ada delay 5 detik untuk semua dalam keadaan offlock, dan LED 1 dan LED 4 menyala kembali yang menandakan pengendara boleh melintas. Sekian. Oh sorry teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Kayak gini. Ketika kereta api sedang melintas, maka LED 3 dan LED 2 ini akan menyala. Dan buzzer ini akan secara otomatis on lock, akan berbunyi. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Indra Hamdani akan menyebutkan fungsi komponen proyek kami, yaitu 1. Sensor ultrasonik sebagai sensor. 2. Oh pindrang kak, adik-adik selawan. Ya. Aw. Wah. 2. LD sebagai Sorry. Terus tukang edit. Aku tukang edit. LD. Aku tugas dengan Pak Iril nih. Tukang edit. Ulang dah. Ngakak lalu jadi tukang edit. Agus tukang edit, Pak. Nangkat dede juga nangkat. Baru itu nih, lah tukang editnya. mana-mana bahasa kumpakan. Dumpak Nendra. Nah. Ulang pertama. Nih terus ah. Aw. Bahasa wajibnya. 2. Mana kau Iya. Tidak pacuan. Ulang mah ke, ulang Indra. Ndek, nih wah. 2. Buzzer sebagai penanda suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Izan Zakaria Ansori. Dalam hal ini akan menjelaskan mengenai pemrograman di dalam proyek palang pintu rel kereta api otomatis. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung penjelasannya. Jadi di sini di paling atas kita mempunyai tanda untuk menambahkan keterangan atau komentar, dan hal ini tidak akan berpengaruh. Lalu bagaimana kita membuat tanda komentar ini? Yaitu dengan cara membuat 2 garis miring di dalam pemrograman kita, dan itu tidak akan berpengaruh. Dan selanjutnya di sini kita mempunyai library. Ini itu berfungsi sebagai untuk memanggil library bernama servo. Library bernama servo pada Arduino, yang dimana di sini kita akan menggunakan 2 servo. Yang pertama library servo dengan variabel servo 1 dan variabel servo 2. Dan adapun di sini kita mempunyai beberapa tipe data const integer. Adapun const integer itu ialah data yang bersifat tetap atau tidak bisa diubah. Maksudnya di sini ialah tidak bisa diubah. Kita dapat lihat di sini misal const integer trigger pin yang terhubung ke pin Arduino nomor 10 itu tidak bisa diubah kecuali kita mengubahnya pada rangkaian prototipenya sendiri. Jadi di sini kita mempunyai tipe data const integer dengan variabel trigger pin dan value 10 pada pin kaki Arduino. Trigger pin ini sendiri berfungsi sebagai transmitter atau pengirim sinyal yang akan dipantulkan ketika ada objek, akan memantul dan akan diterima oleh variabel echo pin yang terletak pada Arduino kaki pin 11.
Begitu juga dengan yang lainnya. Di sini kita mempunyai pin buzzer. Pin buzzer yang terhubung ke kaki Arduino A5, variabel pin buzzer 2 ke kaki A4, value A4, variabel pin hijau terhubung ke A0, pin merah ke A1, pin hijau ke A2, dan selanjutnya pin merah 1 ke A3. Selanjutnya kita akan beralih ke tipe data long. Long ini adalah tipe data yang memuat bilangan bulat yang dimana dengan variabel durasi. Jadi nanti data yang diterima oleh long ini akan disimpan di variabel durasi. Selanjutnya integer. Hampir mirip dengan count integer, namun perbedaannya ialah integer ini adalah suatu tipe data yang bisa diubah, Sebagai contohnya di sini integer dengan variabel distance. Distance ini ialah jarak dari pengukuran sensor. Jadi dalam hal ini kita tanpa perlu mengubah prototype hardware-nya, akan terjadi perubahan data. Selanjutnya di sini integer, tipe data integer dengan variabel angle dengan value 90. Angle di sini ialah sudut. Dengan perputaran sudut 90 derajat dari titik 0 pada servo. Selanjutnya point setup. Point setup ialah suatu fungsi yang ada pada Arduino yang hanya melakukan perulangan satu kali. Dan adapun point setup di sini sebagai inisialisasi dari pin yang digunakan pada rangkaian prototype. Dan point setup ini diawali dengan tanda kurung kurawal dan di sini kita mempunyai serial begin. Serial begin ini ialah suatu built-in function di dalam Arduino yang dimana serial begin menentukan kecepatan dan penerimaan data melalui port serial. Jadi di sini kita mempunyai 9600 untuk kecepatan ke datanya. Dan selanjutnya di sini kita mempunyai pin mode. Pin mode ini ialah built-in function yang sama seperti serial begin yang ada pada Arduino, bawaan Arduino, yang di dalam hal ini variable trigger pin sebagai output atau transmitter yang akan memantulkan pulse sehingga ketika ada objek di depannya, echo pin akan menerima pantulan tersebut yang di sini disetting dengan sinyal input. Dan selanjutnya pin mode buzzer sebagai output, pin buzzer 2 sebagai output, pin hijau output, pin merah output, pin hijau 1 output, dan terakhir pin merah 1 sebagai output juga. Dan di sini kita mempunyai variabel servo attach 3. Adapun maksudnya di sini adalah pada variabel servo yang tersimpan yang menempel pada value kaki pin Arduino 3. Attach di sini ialah suatu built-in function juga yang bermakna menempel atau terkait atau terhubung ke pin Arduino. Begitu juga dengan servo 2. Dan di sini kita mempunyai variabel servo 1 right angle akan membaca sudut dari sudut yang telah kita tentukan pada pemrograman yang di atas, yakni angle 90. Akan membaca dan akan berputar ke angle 90. Begitu juga dengan servo 2, attach tersimpan ke pin kaki 6 Arduino.
Selanjutnya kita di sini mempunyai void loop. Void loop adalah suatu fungsi yang menjalankan perintah secara berulang-ulang oleh Arduino. Jadi, adapun di sini semua hal yang ada pada void loop akan melakukan perulangan secara berkala. Di sini kita mempunyai digital write. Digital write trigger pin low. Maksudnya di sini adalah digital write inilah built-in function juga dari Arduino. Yang dalam hal ini variable trigger pin akan mendapatkan sinyal low. Dengan delay mikrosecond 2 mikrosecond. Dan selanjutnya di sini digital write trigger pin, variable trigger pin akan high dan delay dengan delay 10 mikrosecond, akan high dalam 10 mikrosecond. Digital write trigger pin low. Dan selanjutnya trigger pin yang high 10 mikrosecond tadi akan low kembali. Di sini kita mempunyai duration sama dengan pulse in, echo, pin high. Maksudnya di sini adalah ini itu merupakan rumus untuk ukur durasi sinyal yang dikirim dari trigger pin hingga diterima oleh echo pin. Ini itu ialah rumus dengan variabel distance dengan pulse in sebagai bawaan dari Arduino, built-in function, echo pin, variabel echo pin akan mendapatkan sinyal high. Ini adalah rumusnya. Distance, jarak, sama dengan durasi dikali 0,034 dibagi 2,0. Jadi di sini distance, jaraknya ini sama dengan durasi pantulan transmitternya itu dikali 0,034. 0,034 ini kita dapatkan dari data dari sensor HCSR04 yang sudah terdefault secara dinamis oleh developer dan dibagi 0,2. 0,2 di sini itu ialah sebagai transmitter dan receiver dari sensor HCSR04. Selanjutnya kita masuk pada serial print distance. Serial print distance ialah di sini serial print ini built-in function yang membaca distance atau jarak ke port sinyal yang dimana data tersebut berisi jarak dari sensor ketika menerima pantulan objek dari pantulan transmitter. Distance di sini. Selanjutnya serial print in. Serial print in ini adalah mengirimkan sinyal distance ke port serial yang kemudian akan dieksekusi. Namun, perbedaan dari serial print in dan print ini ialah print in ini ketika menerima suatu sinyal, lalu setelah itu menerima sinyal balik lagi, dia akan membuat new line atau garis baru. Seperti pada serial monitor. Jadi pada sensor itu akan ada suatu pergerakan dan setiap pergerakan itu akan menciptakan suatu new line untuk data tersebut. Terus delay-nya yaitu ialah 50. Selanjutnya kita masuk ke if. If di sini ialah fungsi logika yang berarti jika variabel distance jarak kurang dari 30 mm, maka dalam hal ini servo 1 dan servo 2 akan write atau membaca dan berputar ke angle 90 derajat.
angle 90 derajat yang semula kita setting pada 0 derajat akan berputar ke 90, atau palang pintunya itu akan tertutup. Begitu juga dengan pin buzzer digital white, pin buzzer 1 akan high dan pin buzzer 2 akan high, pin merah akan high dan pin hijau akan low, pin merah 1 akan high dan pin hijau 1 akan low. Namun ketika else di sini juga ialah fungsi logika dari Arduino, yang dimana ketika tidak ada jarak di dalam rentang 30 mm, maka servo akan dalam keadaan pada semulanya, yaitu 0 derajat. Tidak ada perputaran apapun dari servo, dan di sini pin hijau akan high dan pin hijau 1 juga akan high. Akan tetapi pin merah 1 dan pin buzzer dan pin buzzer 2 akan off clock atau low. Dan adapun di sini kita membuat delay sebanyak 3000, yang dalam artian di sini dalam satuan detik berarti 3 detik. 3000 mikrosecond atau 3 detik. Jadi ketika jarak kurang dari 30 mm, maka servo 1 dan servo 2 akan berputar ke arah sudut 90 derajat, dan pin buzzer 1 dan pin buzzer 2 akan high, begitu juga dengan pin merah 1 dan pin merah akan high. Nah, setelah terjadi high, maka akan ada delay 3 detik dari sehingga servo 1, servo 2 akan kembali ke dalam keadaan kondisi semula, yaitu 0 derajat. Dalam artian ketika kereta api sudah lewat, maka akan ada waktu 3 detik sehingga palang pintunya akan terbuka. Mungkin sekian dari saya, Ezan Sekarang Suri, yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.